Di video kali ini saya ingin membahas sebuah berita yang menarik ya, yang mana ini baru hangat akhir-akhir ini, yaitu perihal PLTS 100 gigawatt peak yang ditargetkan dapat selesai sebelum tahun 2029. Mengapa tahun 2029? Ya tentu saja karena sebelum pemerintahnya berakhir. Nah, sebenarnya saya udah coba riset banyak di video-video yang ada di YouTube, itu kebanyakan pembahasannya itu melulu bagaimana cara merealisasikan 100 gigawatt peak, apa saja sih roadmap yang diperlukan untuk mencapai ke arah sana, kemudian dukungan-dukungan apa saja dari berbagai sektor yang diperlukan untuk bisa mewujudkan mimpi indah akan masa depan yang cerah tersebut. Nah, sebenarnya saya sebagai seorang pelaku industri tenaga surya tentu saja mendengar berita ini sangat senang sekali begitu ya, karena ini merupakan suatu tujuan yang mulia untuk bisa mencapai program net zero emission menjadi lebih cepat begitu. Namun di video kali ini saya ingin mencoba mengkupas dari sisi yang berbeda ya, dari perspektif yang berbeda dari saya selaku seorang pelaku industri renewable energy yang ada di Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari what dulu. Apa sih program PLTS 100 GW peak? Program ini merupakan suatu program yang diwacanakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Presiden Prabowo, yang mana mentargetkan terdapat 100 GW peak PLTS terpasang sebelum tahun 2029. 100 GW peak itu rinciannya seperti apa? 100 GW peak nanti akan dibagi menjadi dua ya. 80 GW peak itu nanti akan dibagi ke setiap desa, yang mana setiap desa nanti akan ada 80.000 target desa yang mau dipasang melalui Koperasi Desa Merah Putih, dan setiap desanya akan memiliki kapasitas pemasangan sekitar 1 sampai 1,5 MW peak gitu. Sedangkan untuk yang kedua adalah 20 gigawatt peak nantinya akan tersebar untuk kapasitas PLTS terpusat begitu ya. Jadi langsung pemasangannya itu sekali besar. Sedangkan yang tersebar di setiap desa itu adalah 80 gigawatt peak untuk 80.000 desa yang ada, atau satu desanya 1 sampai 1,5 megawatt peak begitu. Dan itu nanti yang menjadi pelaksananya adalah dari Koperasi Desa Merah Putih yang ada. Mengapa program ini diadakan? Tentu saja untuk mendukung program net zero emission yang ditargetkan di tahun 2060 tercapai. Dan pelaksananya ini nanti adalah dari Koperasi Desa Merah Putih, ini bertugas sebagai seorang pembangun, pelaksana, dan juga operator dalam instalasi PLTS yang ada. Begitu. Jadi ini semuanya adalah menjadi tanggung jawab penuh dari Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga Koperasi Desa Merah Putih itu nanti mereka aktivitasnya nggak hanya jualan terkait tentang sembako, tidak hanya jualan LPG dan sebagainya, tapi nanti mereka juga akan diarahkan untuk bisa mengurus PLTS yang ada di setiap desa. Nah, masalahnya target 100 GW peak ini agak tidak realistis ya teman-teman. Mengapa kok saya ngomong demikian? Nah, sebenarnya dari RUKN sendiri sudah merencanakan 100 GW peak dari panel surya ini baru tercapai di tahun 2060. RUKN itu apa? RUKN merupakan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, yang mana ini merupakan rencana yang dibikin oleh Kementerian SDM. Begitu. Kemudian ada lagi RUPTL. RUPTL merupakan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Nasional, yang mana ini lebih ke arah arahan-arahan teknis dan juga operasional ya. Jika RUKN ini lebih merujuk ke arah kebijakan dan juga strategi makro untuk mencapai suatu tujuan, RUPTL ini merupakan turunan dari RUKN, yang mana ini dibuat oleh PLN dan lebih spesifik menuju ke arah operasional dan juga teknis. Jadi isinya adalah angka-angka dan bagaimana realisasi target setiap tahunnya seperti apa. Di RUKN sendiri, rencana PLTS 100 GW peak itu akan tercapai di tahun 2060. Jadi nggak di tahun 2029. Jadi ini sudah kontradiktif dengan target yang ingin dicapai oleh RUKN. Itu yang pertama. Kemudian 100 GW peak itu adalah suatu angka yang sangat fantastis. Sedangkan di Indonesia sekarang, berani ini saya syuting, itu seharusnya PLTS di Indonesia itu baru sekitar 1,5 GW peak aja ya. Baru sekitar 1,5 GW peak, yang mana itu merupakan progres dari Indonesia dari beberapa tahun yang lalu. Bukan 1 tahun langsung 1,5. Itu pun terbantu dengan Cirata yang kemarin peresmian di tahun 2023 192 MW gitu. Jadi angka 1,5 GW peak itu dicapai oleh Indonesia sampai sekarang itu dengan amat sangat terengah-engah. Kita harus mencapai 100 GW peak di tahun 2029, yang mana itu 1 tahun 33 GW peak, atau 1 bulan itu seenggaknya 3 GW peak. 3 GW peak per bulan itu angka yang sangat fantastis teman-teman. Sedangkan target kita kemarin per hari ini aja terpasang PLTS itu baru sekitar 1,5 GW peak. Itu suatu hal yang amat sangat mustahil ya, kecuali kita negara Cina begitu ya. Negara Cina PLTS terpasang udah 2 terawatt peak begitu. Sedangkan kalau di Indonesia ini masih amat sangat sedikit. Nah, untuk program ini nanti pelaksananya ada di mana? Sebenarnya programnya masih belum
dipastikan ya secara titik-titik per titiknya itu seperti apa. Yang jelas di berita yang ada di media sudah memberitakan nanti ada sebagian dipasang di Jawa, ada juga sebagian itu dipasang di daerah-daerah terluar. Di Jawa mau dilakukan pencarian lahan sebesar 24.000 hektar untuk PLTS terpusat begitu ya. Nanti di luar Jawa juga ada. Dan kalau di luar Jawa ini nanti akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya mengapa harus di Jawa dipasang PLTS lagi? Sebenarnya kan di Jawa itu kan sudah amat sangat banyak pembangkit listrik yang ada ya. Mengapa nggak difokuskan aja ke daerah terluar aja begitu? Belum lagi kemarin katanya dari PLN oversupply dari sisi hulu. Dari sisi hulu aja oversupply, masa mau ditambahi PLTS begitu? Apa nanti nggak dari PLN itu tambah menjerit-jerit begitu ya? Alasan dari Permen SDM nomor 26 tahun 2021 perihal PLTS atap on-grid yang sebelumnya itu direvisi, dibatasi oleh PLN sebanyak 15% dari kapasitas pasang yang diperbolehkan, itu kan karena oversupply dari sisi hulu. Jadi mengapa dari PLTS terpusat ini malah mau dipasang di Jawa gitu, nggak difokuskan aja ke daerah-daerah terluar? Padahal masih banyak daerah-daerah di luar sana, ada 100 desa lebih yang mana itu belum terelektrifikasi. Meskipun rasio elektrifikasi di Indonesia sudah dikatakan lebih dari 98%, namun kenyataannya tidak semanis itu. Masih banyak daerah-daerah di luar sana yang masih membutuhkan listrik yang layak dan juga andal. Kemudian secara pelaksana lapangannya ini nanti yang membangun, mengoperasikan, itu semuanya adalah dari Koperasi Desa Merah Putih. Bayangkan nanti setiap desa ada satu koperasi, dan satu koperasi itu dia nggak hanya handle jual beli sembako begitu, tapi dia juga ada tim yang khusus buat ngurusin PLTS. Nah, ini kita berkaca sejenak dengan program MPG ya. MPG itu kan basicnya tuh apa sih? Jualan makanan kan ya. Jualan makanan itu merupakan sebuah skill set yang semua orang itu bisa gitu. Bikin makanan, kemudian mendistribusikan, itu nggak ada butuh ijazah tertentu gitu, nggak butuh ada sertifikasi tertentu untuk bisa membuat suatu makanan yang bagus. Paling nggak ya mereka bisa masak kan. Sesederhana itu. Dengan program yang sesederhana itu aja, implementasi di Indonesia itu masih amat sangat banyak yang perlu dievaluasi. Jadi program MPG yang kemarin itu meskipun tujuannya juga bagus, ternyata banyak sekali ya hal yang harus dievaluasi. Itu aja program yang notabene itu sederhana ya, tidak butuh skill set yang mumpuni, tidak butuh ada sertifikasi yang muluk-muluk, tidak butuh ada hal-hal yang terlalu sulit gitu. Jadi barrier itu entry-nya itu sangat rendah sekali. Sedangkan ini nanti PLTS, PLTS ini tidak hanya butuh sertifikasi, mereka harus punya, untuk melakukan instalasi PLTS ini mereka harus punya seenggaknya ijazah itu teknik kelistrikan, gitu, teknik elektro, instrumentasi kelistrikan apapun itu. Dan mereka harus seenggaknya punya sertifikasi keahlian PLTS gitu. Atau seenggaknya punya pengalaman PLTS lah. Dan apakah di Indonesia seluruh SDM yang ada di daerah itu sudah memiliki itu kan belum tentu ya. Apakah mau mendidik dari nol, apakah segampang itu untuk bisa melakukan pendidikan? Daripada kita membangun teknisi di setiap daerah lokal, mengapa enggak dari pemerintah ini fokus untuk menunjang kebutuhan dari guru-gurunya dulu aja? Tapi kan ini pembahasan yang berbeda ya. Ini poin yang ingin saya coba sampaikan adalah SDM di Indonesia itu belum sesiap itu untuk setiap desa itu bisa memiliki satu teknisi. Dari mulai bangun sampai mengoperasikan ya, tidak hanya sekedar mengoperasikan. Mengoperasikan itu nanti alih-alih melakukan maintenance yang bagian kelistrikan, nanti kalian suruh cuman buat ngepel-ngepel panel surya, itu kan ya buat apa gitu. Nanti tenaga ahlinya didatangkan lagi dari Jawa. Jawa nanti yang datang nanti developer itu lagi gitu. Yang backingannya juga para elit-elit yang ada di Indonesia gitu. Ya nanti kalau kayak gitu ya sama aja, uangnya juga cuman muter di Senayan doang. Yang menang tender juga developer itu aja, proses tendernya dipersulit, ya nanti tenaga ahlinya, konsultannya dari mereka juga, tenaga ahlinya dari mereka juga. Kemudian nanti yang orang lokalnya cuman kebagian ngepel-ngepel panel surya gitu. Yaitu buat apa program kayak gitu? Ya kita berkaca aja dengan banyak sekali program yang kemarin ada ya, Koperasi Desa Merah Putih. Itu kalau kalian dengar itu sebenarnya di banyak sekali daerah ya, termasuk di daerah saya. Itu saya selalu dengar berita-berita bahwa dana yang dikeluarkan sekian, tetapi yang direalisasikan itu sekian. Gitu. Dan itu membuat Koperasi desanya itu tidak berjalan dengan maksimal. Sehingga jika berkaca dengan program-program yang seperti itu, di setiap daerah itu ada satu, dan secara realisasinya untuk program-program yang notabene sederhana aja, itu tidak bisa berjalan dengan maksimal, apalagi program listrik tenaga surya yang mana ini membutuhkan tenaga keahlian yang amat sangat bagus, harus proper. Belum lagi nanti ada produk-produk yang diadakan ya, dari panel suryanya, inverternya, itu mau ambil dari mana. Sedangkan kalau kita lihat ya dari kapasitas produksi panel surya di Indonesia, ada banyak sekali pabrik panel surya di Indonesia ya. Ada pabrik Trina Mas Agra, itu Trina Solar kombinasi dengan PLN, ada di kawasan Kendal, kawasan Kendal. Ada juga Leso Solar di daerah Sayung, Demak.
Ada juga baru kemarin Longi Solar kombinasi dengan Pertamina. Dan ada juga pabrik-pabrik yang lainnya yang ada di Indonesia itu kalau di total itu totalnya hanya sekitar produksinya 15 gigawatt peak per tahun gitu. Sedangkan target di Indonesia ya dengan target 2029 100 gigawatt peak ya artinya setiap tahunnya paling nggak butuh sekitar 33 gigawatt peak. Selisihnya itu mau diambilkan dari mana? Apakah mau impor lagi kah? Yang nasional aja belum tentu dipakai karena belum tentu bisa compete ya secara harga, bisa masuk secara nilai ekonomis untuk bisa ada investor asing masuk. Apalagi kalau misalkan mau ngambil dari luar, itu pabrik-pabrik di Indonesia mau diapakan gitu. Akan lebih penting kalau misalkan program ini ditunda sementara atau seenggaknya itu kita perbaiki dulu lah dari sisi midstreamnya ya, dari sisi midstream industri tenaga surya di Indonesia diperbaiki, kapasitasnya ditingkatkan, kemudian TKD-nya ada relaksasi, kemudian penyerapannya diperbanyak di sisi PLTS residensial atau proyek-proyek lokal. Karena masih banyak sekali PC-PC yang ada di Indonesia tuh pakainya ya merek-merek dari Cina, karena memang secara harga itu lebih murah ya dibandingkan PLTS panel surya buatan lokal, dan itu fakta yang ada. Kemudian ketika kita berbicara tentang nilai ekonomi suatu proyek, kita coba mengacu pada PLTS Cirata ya. PLTS Cirata kemarin itu ukurannya 192 MHz dan biaya capex-nya, biaya instalasi modal awal itu sekitar 1,7 triliun rupiah. Nah, artinya per megawatt peak itu instalasinya sekitar 8,8 miliar ya per megawatt peak. Artinya kalau misalkan 100 gigawatt peak itu paling enggak kalian butuh sekitar ya kalau dibulatkan 8 miliar ya, itu sekitar 800 triliun rupiah. Dan itu mau diambilkan uang dari mana? Sedangkan di Indonesia sendiri, angka untuk ketahanan energi nasional di tahun 2026 itu hanya sekitar 402 triliun rupiah. Dan yang dianggarkan untuk kebutuhan adopsi renewable energy baru itu hanya sekitar 9%, atau hanya sekitar 40 triliun rupiah. Artinya kita nggak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintah. Jadi pemerintah perlu putar otak lagi untuk bisa mencari investor asing. Sedangkan kondisi di Indonesia sekarang, rupiah melemah mencapai 17.800 rupiah. Sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali investor asing itu ramai-ramai meninggalkan pasar modal yang ada di Indonesia. Mereka tidak berani untuk masuk ke dalam suatu negara yang nilai rupiahnya itu melemah, tidak stabil, kemudian regulasinya juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu mendukung, dan banyak sekali konflik-konflik yang tidak menguntungkan industri gitu. Ya itulah mengapa Tesla dan juga Apple nggak mau invest di Indonesia. Nah, ini menjadi suatu PR ya. Dan kita lihat sendiri bank-bank Indonesia juga belum sebanyak itu yang mensupport untuk kebutuhan pendanaan hijau. Artinya PR dari segi finansial ini juga merupakan suatu hal yang perlu dipikirkan. Tidak segampang itu untuk mendapatkan dana. Meskipun ya itu bukan urusan saya untuk mendapatkan dananya siapa. Cuman dari analisa saya, pengamatan saya secara makro, itu melihat bahwa untuk mendapatkan uang sebanyak 800 triliun itu bukan perkara mudah dan bisa direalisasikan dalam waktu kurang dari 3 tahun aja. Kemudian dari segi lahan yang digunakan. Saya baca dari media itu banyak sekali menginformasikan di Jawa butuh sekitar 24.000 hektar lahan. Pertanyaannya mau pakai lahan yang di mana gitu. Kalau kita mengaca juga kepada program PLTS Cirata yang kemarin ya, itu ngambil 5.700 hektar lahan dari nelayan lokal itu direlokasi loh semuanya. Jadi pun kemarin PLTS terbesar yang ada di Indonesia yang sangat bagus sekali itu PLTS Cirata itu pun banyak polemiknya. Ini juga banyak yang belum membahas ya, karena PLTS Cirata itu ya meskipun secara namanya bagus, dia PLTS terbesar ketiga sedunia, PLTS terapung terbesar ketiga sedunia, PLTS terapung terbesar se-Asia Tenggara, itu dia melakukan relokasi lahan 5.700 hektar dari para nelayan. Itu lahannya nelayan itu direlokasi, dan mereka itu dikasih pilihan itu cuma dua, dikasih kompensasi atau disuruh pindah secara paksa, hingga mereka hanya menerima kompensasi yang sebenarnya nggak serupa. Itu pun juga tidak berbanding lurus dengan apa yang bisa mereka dapatkan. Meskipun dari pemerintah ini banyak menjanjikan, oh nanti kita buka lapangan pekerjaan ya, kita nanti bisa membuat kalian itu tidak takut lagi untuk bisa hidup berdampingan dengan PLTS terapung. Tapi nyatanya banyak sekali nelayan-nelayan yang ada di daerah sana itu tetap tidak memiliki penghasilan yang bagus begitu ya. Penghasilannya turun gara-gara ada PLTS, kemudian dari warga lokal pun tidak dilibatkan dalam proses operasional maintenance dari PLTS terapung, hingga tidak membuka lapangan pekerjaan baru. Jika PLTS dengan brand terbagus yang ada di Indonesia sekarang, yang menjadi wajah dari PLTS yang ada di Indonesia sekarang, Cirata aja seperti itu polemiknya, apalagi ini nanti yang jadi program nasional berikutnya yang mana secara angkanya juga masih tidak realistis begitu. Ini kan menjadi pertanyaan besar, apakah iya benar bisa membuka lapangan pekerjaan, atau jangan-jangan program PLTS atap 100 gigawatt peak ini hanya merupakan sebuah ajang untuk bisa membesar pemasukan dari sisi yang lain bagi para elit-elit politik yang ada di Indonesia.
Terakhir pesan dari saya, sebenarnya saya sangat mendukung program ini agar bisa terrealisasi dengan bagus, namun jangan sampai kemudian program ini hanya menjadi sebuah branding yang terkesan wah, tetapi ternyata masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan dampaknya. Karena program yang bagus adalah program yang dapat terrealisasikan dan memberikan dampak sebaik-baiknya kepada masyarakat. Karena ya meskipun ini terkesan wah ya 100 gigawatt peak begitu, tapi masih banyak daerah-daerah di sana itu yang belum membutuhkan. Bahkan kemarin ada salah satu warga di daerah Maluku Tenggara yang sempat saya survei beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sampai sekarang, itu belum ada PLTS yang terpasang. Pada saat itu, 5 tahun yang lalu saya ke sana itu survei sebagai perwakilan dari Kementerian SDM. Sudah saya survei, sudah saya lakukan visibility study, datanya saya kumpulkan, semuanya juga tertata dengan bagus, itu semuanya visible sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi pemasangan PLTS hingga saat ini. Padahal sebenarnya kebutuhannya itu nggak banyak-banyak amat, cuma sekitar 100 kW peak untuk satu pulau terpencil yang tidak ada akses sama sekali. Dan ya, saya membayangkan bagaimana sebagai mereka mendengar berita 100 kW peak ini dicanangkan oleh pemerintah, digaungkan sebegitu besarnya, dan semuanya akan terrealisasikan sebelum tahun 2029. Sedangkan mereka dari tahun 5 tahun yang lalu sampai sekarang diwacanakan akan dipasang PLTS, tapi belum terrealisasikan hingga sekarang. Dan itu hanya satu contoh kecil. Saya yakin masih banyak ratusan desa yang ada di luar sana yang belum mendapatkan akses yang layak dan masih berdiam diri karena mereka tidak punya power dan suaranya tidak didengar. Ya, namanya juga di Indonesia ya. Kalau nggak viral, nggak akan ditindaklanjuti. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini menjadi edukasi ya untuk membuka wawasan pada teman-teman sekalian. Bisa menjadi referensi juga bagi pemerintah dan juga para pembuat kebijakan atau hanya sekedar sebagai hiburan semata. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.